Film yang kita review kali ini berjudul Southern in Manila. Film ini menceritakan tentang seorang gangster yang menjual narkoba antar negara dan mereka juga memperdagangkan anak di bawah umur. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan Nick dan anak buahnya lagi mengintai sekelompok preman. Diceritakan kalau Nick ini adalah seorang polisi yang bertugas di Manila, Filipina. Mereka lagi mengintai sekelompok penjahat yang memperdagangkan anak di bawah umur. Kemudian Nick dan anak buahnya bersiap melakukan penyergapan. Namun ternyata kedatangan Nick dan anak buahnya sudah diketahui oleh para penjahat dan terjadi baku tembak antara mereka. Namun Nick dan anak buahnya ternyata kewalahan dikarenakan jumlah penjahat yang sangat banyak. Dan kedatangan mereka juga sudah diketahui sebelumnya. Akhirnya Nick dan anak buahnya harus menyerah dan hampir semua anak buahnya Nick gugur dalam tugas. Sementara Nick juga mengalami tembakan yang mengakibatkan dia terluka. Namun di sini Nick masih beruntung karena dia masih bisa selamat. Scene berganti dengan Nick yang lagi berbaring di rumah sakit ditemani oleh kekasihnya. Di sini juga Nick terlihat dijenguk oleh rekannya sesama kepolisian. Namun ternyata atasannya Nick menganggap kalau Nick telah gagal dalam bertugas, yang mengakibatkan seluruh pasukannya gugur. Akhirnya atasannya Nick memberhentikannya dengan tidak hormat dari kepolisian. Scene berganti dengan Bang Jago, kita panggil saja namanya, yang lagi santai di pantai dengan istrinya. Bang Jago ini adalah seorang anggota FBI yang ditugaskan untuk mencari informasi mengenai penjahat yang sering memperdagangkan wanita di bawah umur. Ketika Bang Jago lagi berjalan menuju toilet, terlihatlah para penjahat yang selama ini dia cari. Dan ternyata penjahat ini adalah penjahat yang menembak Nick dan pasukannya tadi. Mereka ini terkenal dengan penjahat yang sangat sadis. Selain memperdagangkan wanita, mereka juga memperdagangkan narkoba. Bang Jago terlihat baku hantam dengan para penjahat ini. Biar lebih akrab, kita panggil saja penjahat ini adalah geng Pempes. Bang Jago nampak kewalahan melawan geng Pempes karena jumlah mereka yang sangat banyak. Bang Jago berusaha mengejar bos geng Pempes. Ternyata di sini dia ditusuk oleh geng Pempes yang membuat Bang Jago meninggal. Istri Bang Jago langsung teriak histeris melihat suaminya ditusuk. Scene berganti lagi dengan istri Bang Jago yang lagi berada di kantor polisi. Ia ingin melaporkan tentang suaminya yang ditusuk oleh orang yang dia tidak kenal. Namun di sini polisi kurang menanggapinya. Polisi hanya menganggap itu adalah perkelahian antara geng biasa, dikarenakan di sekitar situ sering terjadi perkelahian antara geng. Akhirnya istri Bang Jago dibawa oleh seorang polwan menemui seorang yang dia anggap orang itu bisa membantunya untuk mencari pelaku pembunuh suaminya. Ternyata orang tersebut adalah Nick dan rekannya yang bernama Charlie, yang sama-sama dipecat dari kepolisian dan akhirnya mereka membuka detektif swasta. Nick dan Charlie akhirnya mau bekerja sama dengan istri Bang Jago untuk mencari pembunuh suaminya. Nick dan Charlie mulai mencari keberadaan geng Pempes. Akhirnya Nick mendapatkan informasi mengenai keberadaan salah satu bos geng Pempes di suatu bar yang lagi asik santai dengan cecannya. Namun si gondrong ini berusaha kabur dan akhirnya terjadi kejar-kejaran antara mereka. Akhirnya si gondrong ini dapat juga dilumpuhkan oleh Nick dan Charlie. Nick mendapatkan informasi dari si gondrong mengenai keberadaan geng Pempes di suatu pulau. Nick menelpon rekannya di kepolisian untuk meminta bantuan mengirimkannya beberapa pasukan untuk membantu dirinya melakukan penyergapan.
Scene berganti dengan Nick, Charlie, dan rekannya Nick dari kepolisian dulu nampak sudah berada di pulau tempat geng Pempes berada. Mereka mulai memantau keberadaan pasukan geng Pempes untuk melakukan penyergapan. Nick memberikan informasi kepada rekannya untuk mulai melakukan penyerangan secara cepat, tepat, dan tuntas. Geng Pempes terlihat mulai memindahkan narkoba untuk dikirim ke luar pulau. Namun sebelum mereka melakukan pengiriman, Nick dan rekannya melakukan operasi militer. Terjadi baku tembak antara Nick dan rekannya bersama geng Pempes yang berlangsung hampir 10 jam. Namun di sini saya singkat menjadi 10 detik. Akhirnya Nick dan rekannya berhasil melumpuhkan geng Pempes bersama bos besarnya. Kalau kalian ingat, orang inilah yang menusuk Bang Jago tadi. Kemudian Nick berpisah dengan rekan-rekannya karena tugas mereka sudah selesai. Nick dan Charlie membawa bos geng Pempes ke rumahnya untuk dipertemukan dengan istrinya Bang Jago. Dan di sini juga ada si Gondrong yang ikut terlibat dalam pembunuhan Bang Jago. Terlihat mereka berdua tidak sedikit pun menyesal atas perbuatannya membunuh Bang Jago yang mengakibatkan istri Bang Jago tambah kesal. Dan akhirnya dia menembak kedua bos geng Pempes tersebut hingga mereka semua tewas di tempat. Nick, Charlie, dan Polwan ini sangat kaget melihat istri Bang Jago yang dengan sadis menembak pembunuh suaminya. Kemudian film pun tamat dengan kematian dua bos geng Pempes, serta Nick dan Charlie berhasil mendapatkan bayaran yang sangat besar dari istri Bang Jago. Film ini menurut saya sangat layak untuk ditonton, dikarenakan alur ceritanya yang sangat mengharukan ketika seorang istri berusaha mencari pelaku pembunuh suaminya. Dan film ini terdapat banyak sekali pemandangan-pemandangan indah yang disajikan dengan keindahan alam Manila, Filipina.